Satu DPO tertangkap, pandangan Indigo harus diperiksa benar apakah ia tersangka sebenarnya. Dari pandangan Mbak Priska gimana? Ini menurut terawangan saya ya Mas. Iya. Sebelumnya saya minta maaf untuk para netizen di luar sana. Iya. Gini Mas, satu tertangkap, mungkin itu Egy gitu kan Mas. Itu banyak keganjalan gitu loh Mas. Benar atau tidaknya itu Egy, cuman menurut saya itu banyak keganjalan gitu. Ganjalannya. Iya. Tapi kita mengapresiasi juga kan pihak polisi yang sudah gerak cepat dan menangkap gitu ya. Iya benar. Oke Mbak, karena isu salah tangkap ini sempat mencuat karena si Saka ya, tersangka yang sudah bebas dan tidak menerima dirinya ditetapkan sebagai tersangka. Dia mengaku sebagai salah tangkap. Dan mungkin ini yang jadi dasar Mbak Priska mengingatkan lagi jangan sampai terjadi kesekian kalinya terkait kasus Vina ini ya. Bener. Yaitu salah tangkap ya. Menurut Mbak melihat sosok Egy yang ditangkap itu gimana Mbak? Gimana ya? Gini Mas, salah satunya tuh mungkin begitu kan Mas. Kalau kita lihat dari wajah Mas, terutama dari wajah, itu perbedaannya ada Mas. Sangat signifikan atau biasa sedikit? Sangat Mas. Sangat signifikan. Karena yang kita tahu DPO itu dia rambutnya keriting. Nah, itu aja udah beda ya Mbak ya? Iya benar. Oke. Netizen lah dan masyarakat yang menilai ya. Iya. Tapi kita menghargai apa yang dilakukan oleh pihak yang berwajib. Demikian. Selanjutnya Mbak, terawangan Mbak Priska terbukti 3 dari pelaku kasus Vina yang DPO berada di luar Jakarta. Kalau kemarin Mbak bilang malah pelaku utamanya si Egy nih yang di Jakarta. Iya. Tapi ternyata Egy-nya yang marah di Bandung, bukan di Jakarta. Tapi ya tetap konteksnya adalah dia berada di luar Jakarta. Di luar Jakarta. Selanjutnya Mbak yang 2 lagi ini di mana gitu? Menurut terawangan saya ya Mas, ini yang 2 lagi ini dia di luar Jakarta, itu di sekitaran Pulau Jawa. Tetap Mas. ada di luar Jakarta. Iya Mas, di sekitaran Pulau Jawa. Oke, kalau sebelumnya Egy ini katanya ditangkap dekat rumah neneknya ya? Iya Mas. Saudaranya ada atau yang masih berhubungan dengan saudara. Ini yang 2 lagi ada nggak seperti itu? Dia bertempat tinggal dekat saudaranya juga gitu loh. Ada Mas, salah satunya. Yang Mbak lihat ada? Ada salah satu. Salah satunya, emang nggak dua-dua gitu ya? Enggak Mas, salah satunya ada yang bertempat tinggal dekat saudara. Iya. Yang mungkin kalau Egy ini jadi tukang bangunan, mungkin dia bisa jadi tukang bakso ya, yang satu lagi ya Mbak ya? Iya. Oke. Mbak selanjutnya, saya ulangin. Kesaksian Saka dan pengacaranya sempat bersih tegang dengan pengacara Vina. Pandangan Mbak Priska gimana? Bersih tegang nih mereka. Gini Mas, Mbak. itu udahlah Mas, tak usah didengar gitu loh. Maksudnya dari penglihatan Mbak, kenapa nggak dilihat itu? Karena menurut saya tuh kesaksian dari pengacaranya si Saka Dan Sakanya gitu. Dan Sakanya mereka hanya menuntut aku di seperti ini loh di penjara, aku mau menuntut keadilan loh saat ini gitu. Dia menolak penetapan tersangka dan hukumannya sudah diberikan sama dia selama 4 tahun ya. Iya benar. Sementara yang saat ini diutamakan adalah tertangkapnya para DPO, 3 DPO gitu ya. Iya. Seperti itu. Jadi kalau Mbak lihat di sini terkait dengan Saka dan pengacaranya, daripada ribut, ya bagusan udah diabaikan aja gitu ya. Oke. Pak Hotman Paris minta Pak Prabowo menjamu orang tua Vina makan kepiting. Apa maknanya dari pandangan Mbak Priska? Menurut terawangan saya ya Mas, itu negara aja peduli. Oke. Kenapa itu menunjukkan negara peduli ya? Iya Mas. Negara peduli pada kasus Vina ini ya, orang yang sederhana, bahkan mungkin rakyat miskin gitu ya. Bisa dibilang seperti itu. Jadi pandangan Mbak Priska menunjukkan bahwasanya negara peduli. Negara peduli. Oleh sebab itu Hotman Paris memanggil dan meminta Pak Prabowo untuk menjamu gitu. Iya benar. Tapi Mas kalau bisa ya, bisa sebelum dilantiknya Pak Prabowo, kalau bisa ini sudah terjadi. Gitu. Oke, dijamu ya, diundang ya. Benar. Karena kasus ini adalah kasus yang sudah sudah mungkin udah bukan nasional lagi, udah kelasnya internasional. Sehingga mungkin ini menjadi pandangan untuk bangsa dan negara, bagaimana sih kita menyikapi permasalahan-permasalahan hukum seperti ini. Gitu ya Mbak ya. Oleh sebab itu langsunglah di situ Pak Hotman Paris turun tangan untuk
menyelesaikan kasus ini dan Iya, terbukti satu DPO sudah tertangkap. Sudah tertangkap, Mas. Terlepas dari banyak netizen yang mungkin meragukan tersangkanya ini benar atau tidak, gitu ya Mbak ya. Oke, selanjutnya Mbak, pandangan perubahan wajah Egy dari tahun 2016 ke tahun 2024 dari pandangan Mbak Priska gimana? Perubahannya nggak cukup banyak ya, Mas. Yang saya lihat. Nggak cukup banyak, ini dalam artian apa ini? Gini, Mas. Dia waktu itu dia yang sekarang itu umurnya kalau nggak salah sekitar 30 tahunan ya, Mas. Gitu. Kalau memang dia benar anak salah satu dari kepolisian atau anak, pasti dia itu merawat diri, Mas, nggak sembarangan. Oke, itu satu ya. Yang Mbak lihat sendiri wajahnya dari 2016 ke 2024 yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka itu gimana? Wajahnya sama atau beda atau jauh? dengan yang berbeda? tertangkap ini ya, Mas? Iya. Sedikit jauh sih, Mas. Sedikit atau jauh Mbak ini? Sedikit jauh karena dia kalau kita lihat ya, Mas, dari bibir dan hidung itu hampir sama. Jangan salah. Bibir dan hidung hampir sama? Iya, Mas. Oke. Cuman yang kita lihat kebanyakan media sosial tuh menyebar foto-foto yang itu sudah. yang sudah terjebak yang di situ ada Egy dengan Linda, di situ ada foto-foto kebersamaan iya, gitu ya. benar, Mas, gitu. Ini jauh sekali gitu. Jauh ya? sekali gitu loh. Oke. Dan yang kita tahu Egy yang bersama Linda tuh, maaf Mas, ada anting, apa itu anting ya, Mas, anting yang cukup besar. Dan sekarang Egy yang ketangkap sekarang itu nggak ada, tidak Mas. ada ya. Jadi dari hati kebatinan Mbak meragukan itu. Oke, meragukan itu ya. Oke, selanjutnya, setelah Egy berhasil ditangkap, siapa dan kapan dua tersangka lainnya dapat juga ditangkap? Gimana Mbak? Gini, Mas, setelah itu kemungkinan di bulan Mei Juni, Mas, di bulan 6, di bulan depan itu nggak bakalan lama sih, bakalan terungkap juga yang dua pelaku. Bakalan terungkap juga gitu ya. Itu kalau dilihat Mbak, wajahnya sama Egy ini bisa berubah drastis atau gimana menurut Mbak? Yang dua pelaku ini, Mas. Yang dua pelaku ini yang saya lihat melalui terawangan saya, dia berubah, cuman nggak seperti Egy yang cukup pesat, Mas. Oke gitu. Jadi kalau netizen melihat foto-fotonya, mungkin ada foto-foto bersama geng motornya, bersama Egy dan lain-lainnya, ini masih bisa ditandain ya Mbak ya, tanpa ada keraguan mungkin. Benar. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya Mbak, pandangan Hartgumai, apakah Egy yang ditangkap benar adalah otak kematian Vina dan Egy ya maksudnya? Itu gimana Mbak kalau menurut Mbak? Kalau dari batin Mbak sendiri tadi meragukan. Mas, saya meragukan itu. Mbak Priska meragukan. Jadi panjenengan mau minta bantuan Hartgumai gitu. Iya, Mas, untuk menerawangnya gitu. Tapi sampai dengan detik ini beliau belum ada buka suara loh Mbak. Yang saya lihat ya, Mas, ya kemungkinan ini beberapa saat lagi Hartgumai akan membuka suara, Mas, gitu loh. Hartgumai akan membuka suara. Iya, dengan terawang. Dari batin Mbak, harapan Mbak apa sih yang mau diungkapkan? Apa sih yang mau diucapkan dari Hartgumai? Gini, gitu, saya cuma dari sosok seorang Hartgumai. Gini, Mas, kita sudah menemukan yang titik terang dengan tertangkapnya salah satu pelaku tadi kan, Mas. Tapi dari pandangan Mbak sama juga dengan netizen banyak kejanggalan, keraguan ya. Lebih tepatnya keraguan gitu, bahwasanya ini Egy sebenarnya atau yang gimana. Karena Egy yang beredar foto-fotonya bersama Vina, bersama geng-geng itu berbeda mungkin ya. Kalau disama-samakan juga tetap ada keraguan. Mas, gitu. Keraguannya gitu. Jadi panjenengan minta bantuan Hartgumai. Gitu. Saya minta bantuan kepada Mas Hartgumai supaya ayolah kita bantu sama-sama. Mana yang benar nih? Tersangka yang sudah ditangkap polisi atau memang netizen yang salah menetapkan foto si Egy itu ya gitu ya, Mak. Oh itu ya, Mbak ya. Oke, selanjutnya yang terakhir Mbak. Pandangan Roy Kiyoshi, apakah Egy yang ditangkap benar adalah otak kematian Vina dan Egy? Kalau sebelumnya Hartgumai, ini Roy Kiyoshi Mbak, kayak mana sih? Roy Kiyoshi ya Mas, saya minta pada Roy Kiyoshi, coba dong tolong gambarkan gitu Mas. Gambarkan bener nggak nih yang tertangkap Egy yang sebenarnya, atau yang keganjalan di hati saya tuh tadi Mas, benar-benar itu bukan Egy gitu. Berarti tetap Mbak berpendirian ada kecurigaan bahwasanya ini bukan Egy yang sebenarnya. Iya Mas. Gitu ya. Jadi meminta
seorang Roy Kiyoshi untuk melihat ya. Iya. Mungkin bisa membedakan mana yang beda, mana yang sama dan gitu. Jadi kalau misalkan Roy Kiyoshi bilang ini Egi yang sebenarnya itu Mbak gimana? Atau ini Egi ini bukan ini gitu. Gini Mas, kalau Roy Kiyoshi menggambarkan bahwasannya benar ini Egi, mungkin dia besar kemungkinan sudah merubah Mas semua itu. Iya. Gitu kan Mas. Karena 8 tahun ya. 8 tahun cukup waktu yang cukup pas lah untuk merubah benar-benar muka dia, gimana rambut dia tadi gitu kan Mas. Cuman untuk saat ini saya masih ganjal sih Mas. Masih meragukan gitu ya. Kita harapkan Roy Kiyoshi seperti yang Mbak bilang bisa bisa mengungkapkan pandangannya seperti itu Mbak ya. Oke.